Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Ruhama yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, hari Ahad pekan pertama, bertepatan dengan tanggal 5 bulan Rajab 1446 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberkahi kehidupan Bapak Ibu sekalian hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana di pertemuan yang terakhir Bapak sekalian kita sampai di surah Al-Mutaffifin. Kita akan lanjutkan ke surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Infitar, ya, surah yang ke-82, surah Al-Infitar. Ya, surah Al-Infitar jemaah sekalian artinya adalah terbelah, ya, terbelah. Disebutkan di dalam terjemah, ya, Al-Qur'anul Karim Departemen Agama halaman 1031, mukaddimah tentang surah yang mulia ini. Coba kita simak. Surat ini terdiri dari 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkannya sesudah surat An-Nazi'at. Ya, jadi tergolong surah-surah Makkiyah, surat-surat yang diturunkannya sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Diturunkannya sesudah surat An-Nazi'at. Kemudian dari sisi penamaan, dinamakan surah Al-Infitar ini jemaah sekalian berasal dari kata infatarat, ya, yaitu artinya terbelah, ya, pada ayat yang pertama. Pokok-pokok isinya, yang pertama peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Nah, kita diberitahu, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peringatan kepada manusia agar tidak terperdaya sehingga durhaka kepada Allah. Yang ketiga, adanya malaikat, ya, yang selalu menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia. Yang keempat, pada hari kiamat manusia tidak dapat menolong orang lain, hanya kekuasaan Allah lah yang berlaku di masa tersebut. Ya, insyaallah demikian, ya, pokok-pokok isi dari surah yang mulia ini. Baik, kita lihat halaman setelahnya, ya, Al-Quran surah Al-Infitar dan terjemahannya. Izin minum dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idzas samaa'u fatarat.
Idza sama sekalian artinya adalah apabila as-sama'u langit infatarat terbelah. Ya. Jadi maksudnya satu saat langit itu akan terbelah, yaitu di yaumil kiamat. Yaumil kiamat, hari kiamat. Langit yang sebelumnya kokoh, kuat, menjadi lemah di waktu itu menjadi terbelah. Kapan ini jamaah sekalian? Di hari kiamat. Wa idzal kawakibun tatharat, wa dan idza apabila al kawakib yaitu bintang-bintang intatharat berserakan, jatuh berserakan. Ini juga terjadinya di hari kiamat. Ya. Coba kita simak tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang surah yang mulia ini. Kita lihat di dalam kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib tafsir Imam Ibnu Katsir halaman 1539. Ya. Rawa An-Nasa'i an Jabirin qala qama Mu'adzun fa shalla al-'isha al-akhirah fa tawwala. Sebelum masuk kepada tafsirannya, Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat bahwasanya satu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal pernah mengimami sholat jamaah, sholatnya para sahabat, yaitu pada sholat isya. Rupa-rupanya sahabat Mu'adz ketika mengimami membaca surah-surah yang panjang, membaca surat yang panjang. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menegur. Beliau bersabda, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau menjadi orang yang fatan?" Ya, fatan itu maksudnya tukang fitnah, wahai Mu'adz. Ya, padahal ngimami dan bacaannya apa? Benar, bacanya benar, cuma terlalu apa? Panjang. Ya, beliau menegur. Lalu beliau pun menyarankan ya kepada sahabat Mu'adz untuk membaca surah-surah yang lebih ringkas. Di antaranya surah Al-A'la, surah Ad-Duha, satu lagi surah Al-Infitor. Ya, maksudnya ini termasuk yang disarankan untuk dibaca ketika ngimami apa? Sholat. Ya, panjang bagaimana jamaah sekalian? Ya, menurut sebuah riwayat beliau membaca surat yang panjang ya. Kalau saya tidak salah itu beliau membaca surah Al-Baqarah. Ya, jadi sangat panjang sampai makmumnya mungkin apa? Ada yang tidak kuat ya, rupanya lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sangat panjang sekali. Nah, rupa-rupanya berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memberi saran ya supaya baca surah-surah yang lebih mudah bagi jamaah. Ya, di antaranya surah Al-Infitor. Nah, hadis yang kedua jamaah sekalian yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyenangkannya untuk bisa melihat hari kiamat seakan-akan di depan pandangannya, maka hendaknya dia membaca surah Asy-Syams, surah Al-Infitor, dan surah Al-Insyiqaq. Ya, maksudnya kalau kita kepingin tahu gambaran konkret ya dari hari kiamat, kita disuruh mentadaburi surah ini. Surah Al-Infitar, juga surah Al-Insyiqaq, dan surah At-Takwir. Ya, surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Baik, insyaallah demikian ya, sebagai mukaddimah. Kita sekarang masuk kepada tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat, ya, maksudnya infatarat, insyaqqat, terbelah. Ya, sudah tepat sekali ya terjemahannya. Dan saya ulangi, apabila langit terbelah. Kemudian wa idzal kawakibun tatharat, ya, intatharat ditafsirkan tasaqatat, ya, bintang-bintang itu berjatuhan, berserakan. Ya, berjatuhan kemana jemaah sekalian?
wallahu alam bisawab, yaitu ke bumi. Ya, jadi berjatuhan apa? Ke bumi. Berapa jumlah bintang Allah yang Maha tahu. Ya, barangkali teknologi ya belum bisa apa menyingkap ya semua jumlah bintang yang ada di langit. Ya, mungkin perkiraan tapi tidak sampai apa memastikan ya. Jadi jumlah bintang yang sangat banyak sekali jatuh berserakan. Ya, langitnya sudah terbelah, bintang-bintangnya berserakan, kemudian buminya juga digoncangkan, gunungnya hancur, ya sudah keadaannya sangat-sangat apa? Tidak bisa digambarkan lagi, begitu dahsyat hari kiamat. Kemudian bagaimana keadaan lautnya? Ini di ayat setelahnya, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan itu dijadikan meluap. Apabila lautan itu diluapkan, ya maksudnya ditumpahkan. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fajjarallahu ba'daha fi ba'din. Ya. Qala Al-Hasan, fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha. Ya, jadi Allah tumpahkan ya lautan tersebut dan sampai hilang airnya. Ada yang menafsirkan ikhtalata azbuha bimalihiha, bercampur antara airnya laut tersebut baik segarnya maupun asinnya. Ya, jadi diluapkan. Kenapa diluapkan? Ya sudah keadaannya hari kiamat. Ya buminya saja digoncangkan, bagaimana lautnya? Ya misalnya kalau kita punya wadah itu kita goyangkan, bagaimana airnya sama sekalian. Ya, gelas saja kalau kita ya goyangkan dengan kuat, ya airnya apa? Ya berambang-ambang. Ini buminya digoncangkan seluruhnya, pastilah lautnya apa? Terimbas. Ya. Jadi lautnya ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kapan terjadinya? Di hari kiamat. Kemudian apalagi yang terjadi jamaah sekalian di hari kiamat tersebut? Wa idzal quburu bu'thira, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Ya, maksudnya jamaah sekalian yaitu tuba'tsaru, tuharraku, digerakkan, keluarlah apa yang ada di dalamnya. Ya, maksudnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang ada di dalam kubur. Ini kapan terjadinya? Di hari kiamat sama sekalian. Nanti akan ada yang namanya tiupan sangkakala, ya, yaitu yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya, Israfil, malaikat yang meniup sangkakala, yang mana malaikat tersebut sudah siap dengan tiupan atau sangkakala tersebut, tinggal menunggu perintah yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ketika sudah dibangkitkan dari alam kubur, jamaah sekalian, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah ketika itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dia lalaikan. Alimat, taulah, nafsu, jiwa itu, setiap jiwa, ma, apa saja, qaddamat, yang dia lakukan, ya mungkin dia sholat, zikir, Al-Quran, melakukan apapun dari amal-amal, wa akhara, dan apa yang dia lalaikan, yang dia tinggalkan, baru ingat, baru sadar. Ya, di sini Allah memberitahu kita ya sekalian supaya kita lebih apa? Persiapan, lebih menyiapkan diri kita sebelum datangnya hari di mana setiap jiwa baru menyadari apa yang dia kerjakan. Baru sadar di sini maksudnya di situ ada bentuk apa? Ada bentuk ya kelegaan, ketentraman bagi yang melakukan amal soleh, dan ada bentuk apa? Penyesalan bagi yang meninggalkan amal soleh. Dia baru sadar, oh ternyata alhamdulillah saya dulu melakukan demikian, oh sayang sekali saya dulu tidak melakukan demikian dan demikian dari amal-amal soleh. Ya baru sadar jiwa ketika itu.
Nah, ditafsirkan idza kana hadza hasala hadza, ya, apabila telah ada atau telah terjadi hari berbangkit atau yaumul ba'ts, maka ketika itulah manusia jiwa akan menyadari akan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia tinggalkan. Jadi fase yang kita berada padanya fase kehidupan dunia. Nanti akan ada namanya fase kehidupan di alam kubur, alam barzakh. Nah, itu bukan fase terakhir, masih ada fase berikutnya, yaitu fase hari berbangkit setelah hari kiamat. Ya, jadi nanti tinggal di kubur jamaah sekalian, mulai dari dimakamkan sampai terjadinya hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat, kemudian ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkanlah manusia dari alam kuburnya. Itu fase ketika kita berada di ardul mahsyar, di padang mahsyar. Untuk apa jamaah sekalian? Untuk diperiksa amal-amal perbuatannya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan ya ketika kita berada ya, baik di alam kubur, di alam barzakh, maupun ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saat kita dihisab di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka, apa yang membuat engkau tertipu, apa yang memperdayakanmu, bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Wahai manusia, apa yang memperdayakanmu, ya, dalam kurung berbuat durhaka, bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu, padahal Tuhanmu itu maha pemurah. Ya, dijelaskan dalam tafsir, ada tahdid, ya, ini adalah peringatan, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma gharraka, apa yang menyebabkanmu wahai anak Adam terperdaya, ya, aqdam ta'ala maksiatihi, engkau melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, ya, engkau balas ya nikmat Allah dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, di antara yang disampaikan atau ditanyakan oleh Allah kelak di akhirat kepada anak Adam, yang pertama, ma gharraka bi, apa yang membuatmu terperdaya wahai anak Adam. Yang kedua, madza ajabtal mursalin, apa yang kau jawab atas para rasul. Maksudnya, apakah engkau mengimani rasul yang aku utus? Apakah engkau mengimani nabi yang aku utus? Ya, apa yang kau jawab terhadap para rasul, ya. Mudah-mudahan kita terhindar ya, dari terperdaya di dunia, terlalaikan ya dengan dosa dan kemaksiatan. Semoga kita diberikan kemudahan ya, bisa istiqomah ibadah dan bisa istiqomah mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul, terkhusus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman jemaah sekalian di ayat setelahnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, dia Allah yang telah khalaqaka, menciptakanmu wahai anak Adam, fasawwaka, lalu dia sempurnakan kejadianmu, fa'adalaka, dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Ya, di sini Allah ingatkan kita akan nikmatnya, yaitu Allah ciptakan kita, khalaqaka, Allah ciptakan dirimu. Ya, sehingga kita disebut apa? Makhluk. Makhluk itu artinya apa? Yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan. Yang menciptakan Al-Khaliq. Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingatkan, Allah menciptakan kita, ya, jangan lupa maksudnya. Fasawwaka, lalu Allah sempurnakan kejadian kita.
Fa'adalah, Allah jadikan susunan tubuh kita seimbang. Ya, misalnya Allah berikan kepada kita al-qalbu, hati, akal fikiran. Allah berikan kepada kita pandangan, mata. Yang mana mata yang diberikan oleh Allah SWT ini begitu luar biasa. Ada dua. Coba kalau satu kita nggak bisa melihat dengan sempurna. Ya, kalau tiga berlebihan, ya Allah jadikan dua. Dua-duanya di depan. Allah berikan kepada kita telinga, ya, di kanan dan di kiri. Allah berikan kepada kita lisan. Allah berikan kepada kita dua bibir. Allah berikan kepada kita rambut supaya tidak panas. Allah berikan kepada kita kedua tangan untuk memegang, untuk berbuat, untuk beraktivitas. Allah berikan kepada kita kedua kaki, ya, dengan kaki kita bisa melangkahkan kaki kemanapun tempat yang kita inginkan. Allah berikan segala hal yang menunjang kehidupan kita di dalam hidup di dunia ini. Ya, maka ini nikmat yang sangat besar sekalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ja'alaka sawiyan mustaqiman. Allah jadikan engkau, wahai anak Adam, sawiyan mustaqiman, ya, seimbang susunan tubuhmu. Mu'tadilal qamah muntasibah, ya, jadi seimbang. Allah jadikan apa? Bagus penciptaannya. Ya, Allah berikan kepada kita dua kaki. Ya, coba kalau satu kaki barangkali kita akan sulit untuk berjalan. Allah berikan dua kaki. Allah berikan apa? Dua tangan. Ya, masing-masing Allah kasih jari. Yang mana jari itu tidak sama tingginya. Ya, dan ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita apa namanya? Kuku, ya, Allah berikan kepada kita, ya, banyak sekali, ya, kemudahan bernafas, ya, termasuk juga hidung untuk bernafas, ya, dan Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya. Fi ahsanil hayat, ya, dalam keadaan yang terbaik, wal askal, dalam bentuk yang terbaik. Nah, maka kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian kita dilarang untuk menyombongkan diri, ya, jadi jangan meremehkan orang lain yang barangkali ada kekurangan, jangan menghina siapapun meskipun kita diberikan kelebihan, ya, jadi pandai bersyukur, ya, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Ya, karena itu kalau sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, jangan dirubah-rubah, ya, jangan dirubah-rubah, ya, karena itu dalam Islam dilarang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diantaranya menyambung rambut, diantaranya juga mencukur alis, ya, atau apapun yang di situ ada bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kita hindari, ya, karena khawatirnya berlawanan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan diri kita ini sama sekali disuruh kita untuk menjaga diri kita, disuruh menjaga, ya, diantaranya kita, ya, apa istilahnya itu, tidak boleh zalim kepada diri kita sendiri. Ya, mari kasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai mendolimi diri kita. Karena itu dalam Islam dilarang untuk meminum minuman keras. Karena minum-minuman keras bisa merusak diri. Ya, bisa merusak dirinya, pikirannya, diharamkan dalam Islam. Termasuk yang diharamkan juga yaitu bunuh diri. Ya, bunuh diri juga tidak boleh, karena berarti apa? Mendolimi dirinya, menghilangkan nyawanya sendiri. Ya, ini termasuk dosa besar. Menghilangkan nyawa orang lain juga tidak boleh, ya, termasuk dosa besar. Ya, jadi nanti di akhirat akan ditanya, untuk apa engkau rusakkan badanmu? Ya, maksudnya engkau gunakan untuk apa tubuhmu yang telah Allah berikan? Apakah digunakan untuk kebaikan ataukah sebaliknya? Ya, jadi jangan disia-siakan. Dan tubuh ini termasuk nikmat yang besar, ya, selain nikmat harta dan nikmat-nikmat yang lain. Jangan disia-siakan. Ya, kita berusaha menjaga kesehatan, berusaha untuk apa? Diberikan kemudahan dalam menjalani hidup ini dengan apa yang Allah berikan berupa anggota tubuh. Baik,
Rawal Imam Ahmad an Busr ibni Hijaz an Busr ibnu Jihaz al-Qurashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi fawada'a 'alaiha isba'ahu thumma qala Allah azza wa jalla ya ibna adam anna tu'jizni wa qad khalaqtuka min mithli hadha hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdain walil ardi minka wa id fajama'tu wa mana'ta hatta idza balaghat taraqi qulta atasaddaq wa anna awan as-sadaqah. Ya, jadi di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, wahai anak Adam, bagaimana engkau bisa melemahkanku padahal aku yang telah menciptakanmu. Bagaimana kita bisa melemahkan yang maha kuasa padahal dia Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang menjadikan lurusnya tubuh kita, seimbangnya tubuh kita. Ya, jangan sampai seseorang ketika akan meninggal baru sadar. Ya, ketika sudah nyawanya di tenggorokan baru dia mengatakan aku akan sedekah atau amal ibadah yang lain, padahal sudah dekat masa kematiannya. Nah, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki Allah menyusun tubuhmu. Fi, di dalam ayyi surah, bentuk apa saja, masya, apa yang dia kehendaki, rakkabaka, dia Allah menyusun tubuhmu. Tapi karena di sini akhir ayat maka disukun menjadi rakkabak. Fi ayyi suratin masya rakkabak. Ya. Kita lihat tafsirannya jemaah sekalian, yaitu berkata Imam Mujahid rahimahullah, maksud dari ayat ini bisa anak tersebut menyerupai ayahnya, au ummin atau ibunya, au khalin atau pamannya. Ya, khal itu saudara ibu, au ammin atau pamannya. Am itu saudara ayah. Ya, maksudnya dalam bentuk apa saja Allah ciptakan hamba tadi, bisa jadi dia ada keserupaan, ya mungkin lebih kepada ayahnya atau ibunya atau pamannya atau keluarga dekatnya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan hadis Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu di Arba'in An-Nawawiyah, fase penciptaan dalam janin itu ada 3 tahapan. Yang pertama dalam bentuk nutfah 40 hari, yang kedua dalam bentuk mudghah 40 hari, segumpal darah, yang ketiga, saya ulangi ya, yang kedua alaqah, segumpal darah, yang ketiga mudghah, segumpal daging dalam masa 40 hari. Baru diberikan oleh Allah SWT roh. Allah utus malaikat untuk meniupkan roh pada calon bayi tersebut dalam janinnya, dalam janin ibu tersebut di usia 120 hari. Ya, ditiupkan roh, dicatatkan juga rezekinya, ya, ajalnya, syaqiyun atau sa'id, celaka atau bahagianya. Ya, dibentuk rupa di situ. Asalnya setetes mani, segumpal darah menjadi segumpal daging, ya, berbentuk. Nah, siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang membuat dan membaguskan ya diri kita sama sekalian, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah Al-Khaliq, dialah Al-Musawwir, dialah yang membentuk rupa, dialah yang menciptakan seluruh makhluknya termasuk manusia. Nah, baik. Kemudian di ayat selanjutnya jemaah sekalian, Allah SWT berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin, ya, bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan.
Ya, jadi selain durhaka, sebagian manusia itu mendustakan hari apa? Pembalasan. Ini yang namanya apa? Kufur. Ya, kufur itu tidak mau beriman. Para jamaah sekalian, kita diberikan oleh Allah SWT nikmat iman, nikmat yang besar. Ini yang perlu kita apa? Teguhkan, kita kuatkan sampai akhir hayat kita nanti. Beriman kepada rukun iman yang 6, salah satu di antaranya rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Ya, di sini Allah singgung, kalla bal tukadzibuna biddin, bukan hanya durhaka, kalian mendustakan hari pembalasan. Ya, ditafsirkan, innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi. Ya, yang membuat kalian melawan Allah, ya, dan menukar nikmatnya dengan kemaksiatan, diantaranya adalah kalian mendustakan. Ya, dalam hati-hati kalian akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan dan hari hisab. Ini termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedurhakaan dan mendustakan. Mendustakan ini dalam bahasa agamanya disebut kufur. Kufur itu lawan dari apa? Iman. Ya, kita alhamdulillah diberikan apa? Anugerah iman. Ini yang perlu kita kokohkan. Wa inna alaikum lahafidhin, ya, padahal sesungguhnya bagi kalian wahai manusia itu ada hafidhin, malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah, lagi mencatat amal-amal kalian. Ya, di kanan dan di kiri kita ada malaikat yang mencatat amal perbuatan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Ya, jadi Allah mengutus malaikat-malaikat yang selalu mencatat, selalu hadir. Dan kita sebut atau kita ingat sifatnya, yaitu Raqibun Atid, ya, malaikat yang selalu hadir dan mencatat amal perbuatan hamba tersebut. Dijelaskan dalam tafsir, yakni wa inna alaikum la malaikatun hafazatun kiraman fala tuqabiluhum bil qabaih fa innahum yaktubuna alaikum jami'a a'malikum. Dan sesungguhnya atas kalian malaikat-malaikat yang memelihara, yang mulia, maka janganlah kalian menghadapi para malaikat itu dengan keburukan-keburukan. Ya, maksudnya apa? Enggak sungkan, apa enggak malu karena di sekitarmu ada malaikat. Kalau kamu melakukan yang buruk, mereka juga tetap nyatat. Apa kamu enggak malu maksudnya, ya? Melakukanlah yang soleh, yang baik, karena ada malaikat yang mencatat. Yaktubuna alaikum jami'a amalikum, dia mencatat, mereka mencatat seluruh amal-amal perbuatan kalian. Ya, ini termasuk iman kepada para malaikat. Ya, rukun iman yang kedua, iman akan adanya malaikat, diantaranya malaikat yang mencatat perbuatan manusia. Ya kan, malaikat-malaikat banyak sekali, ya. Satu di antaranya malaikat yang ditugaskan untuk mencatat perbuatan seorang hamba. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, yang berbakti, lafi na'im, benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Inna, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang banyak berbakti, lafi na'im, benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, yukhbiru ta'ala, Allah kabarkan apa yang akan dialami oleh al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, dari kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak. Siapa mereka al-abrar itu? Ata'u Allah azza wa jal wa lam yuqabiluhu bil ma'asi, orang-orang yang taat kepada Allah, mereka itu abrar. Wa lam yuqabiluhu bil ma'asi, mereka tidak menukar nikmat Allah dengan kemaksiatan. Ya, berarti mereka menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Ini sifat
abror. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua termasuk golongan al-abror, orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebaliknya, orang-orang yang fujar, berbuat kejahatan jamaah sekalian, mereka itu akan mendapatkan balasan yang sebaliknya. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Ya. Orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Siapa orang-orang yang fujar itu sama sekalian? Yang diantaranya perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, diantaranya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat kemunafikan, nifaq, ini bisa menjerumuskan ke neraka. Yang keempat, dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Ya, diantaranya syurbul khamr, meminum minuman keras. Diantaranya al-qimar, perjudian. Perjudian, ya, begitu marak di masa sekarang. Ini termasuk perbuatan yang merugikan dunia akhirat. Ya, kalau seseorang pernah terjatuh, hendaknya apa? Insaf, taubat kepada Allah, tinggalkan. Ya, karena ini merugikan dan termasuk dosa besar. Termasuk juga zina, termasuk juga homoseksual, termasuk juga sesama jenis, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang sifatnya apa? Dosa besar, ya, termasuk as-sariqah, yang mencuri, termasuk juga merampas harta orang lain, menipu, termasuk juga lari dari medan perang, termasuk juga perbuatan dosa adalah riswah, ya, suap menyuap, termasuk juga makan harta riba, termasuk juga makan harta anak yatim, termasuk juga menghilangkan nyawa orang lain, ya, termasuk juga membunuh diri sendiri, dan dosa-dosa besar lainnya. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang berbuat durhaka itu benar-benar berada dalam neraka. Nah, tinggal nanti pembedanya dua, ya. Saya ulangi, pembedanya itu ada yang kekal di neraka, ada yang tidak kekal. Ya, kalau kekal di neraka itu mereka yang tidak beriman. Itu sudah pasti di nerakanya apa? Abadi. Orang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar sampai meninggal, ini terancam dengan apa? Siksaan neraka, khalidina fiha abada. Orang yang nifaq akbar, nifaq i'tiqad, nifaq keyakinan, ini kalau sampai meninggal dia terancam dengan siksaan neraka yang abadi. Kalau dosa besar selain itu, jamaah sekalian, kalau orang yang beriman, muslim, tapi terjatuh pada dosa besar, seandainya masuk neraka maka tidak kekal. Kalau masih punya iman, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti seseorang menggampangkan dosa, tidak, ya. Tapi supaya kita tahu, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Ada yang langsung masuk surga dari orang-orang yang beriman, ada yang tidak langsung. Ya, semoga kita termasuk golongan yang langsung masuk surga, terhindar dari siksa api neraka. Ya, karena siksa api neraka itu tidak ada yang kuat sama sekalian, siksaan yang luar biasa pedihnya dan beda sama dunia. Ya, kalau dunia itu siksaan ujungnya adalah kematian, kalau di neraka itu nggak mati. Jadi disiksa, dikembalikan lagi. Ya, jadi seperti itu keadaannya, tinggal apakah abadi ataukah tidak, apakah kekal ataukah tidaknya. Tapi secara umum al-fujjar mereka itu terancam dengan menjadi ahli neraka. Yaslaunaha yaumaddin, ya, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Mereka masuk ke dalam neraka itu di hari pembalasan, ya, ditafsirkan yaumal hisab, hari hisab, hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Ya, artinya wa ma hum, dan mereka itu sekali-kali anha, dari neraka itu, bighaibin. Ghaib di sini maksudnya tidak bisa keluar dari api neraka, ya, tertutup neraka itu, tidak bisa keluar. Iya, jangankan neraka, ya, penjara di dunia saja begitu kuat, begitu kokoh pintu-pintunya, ada penjaga-penjaganya, nggak bisa keluar, apalagi neraka. Ya, tertutup neraka itu dan ada penjaga-penjaga neraka. Ada malaikat Malik, ada malaikat Zabaniyah, ada penjaga neraka yang bengis, yang nggak pernah senyum, yang nggak pernah apa, ramah, ya, jadi kasar, kejam,
mereka adalah penjaga-penjaga neraka yang Allah tugaskan. Ya, ini berbeda dengan para malaikat penjaga surga yang pastinya ucapannya itu keramahan, kebaikan, doa, keselamatan ya atas ahli surga. Tapi di neraka jangan harap, yang ada adalah kepedihan, siksaan, penyesalan, dan tidak bisa keluar dari api neraka kecuali yang masih punya iman satu saat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wa ma hum anha bighaibin. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la yaghibuna 'anil azab, mereka tidak sepi dari azab walaupun hanya sesaat. Mereka tidak diringankan dari azabnya. Ya. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal maut birrahah, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mati, enggak dipenuhi. Ya, maksudnya itu daripada diazab terus mereka kepingin mati. Itu di ayat lain disebutkan, mereka mengatakan kepada malaikat Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, kami dimatikan saja ya daripada disiksa seperti ini. Ya, maka dikatakan innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di neraka. Mereka kepingin rohah, kepingin apa? Istirahat sebentar, walaupun satu hari tidak dipenuhi. Ya, jadi berbeda dengan penjara dunia. Penjara dunia, jemaah sekalian, itu ada waktu istirahat, ada waktu apa? Tenang, ada waktu ini ya. Jadi mereka hanya nggak bisa keluar. Ya. Jadi tidak bisa keluar. Tapi kalau di neraka sudah di penjara, ya disiksa. Yang nggak bisa keluar, yang mendapat apa? Siksa. Waliyadzubillah. Kemudian lanjutannya, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari seseorang tidak memiliki sesuatu pun untuk menolong dirinya. Pada hari ketika seseorang tidak berdaya untuk menolong orang lain. Wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan la yaqdiru ahadun, ya tidak ada yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kalau Allah izinkan, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ya, di sini ada hadis, wahai Bani Hashim, ya, ini seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. La amliku lakum minallahi syai'a, aku enggak bisa membela kalian. Ya, bahasa mudahnya. Ya, maksudnya beliau menyeru kabilah-kabilah terdekat beliau, keluarga besar beliau, supaya menyelamatkan dirinya dari api neraka. Saya nggak bisa membela kalian. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya, maksudnya nasab itu sama sekalian, semata-mata nasab itu tidak bisa apa? Menyelamatkan kalau tidak diiringi dengan iman dan amal soleh. Ini Bani Hashim, ya, keluarga besar beliau. Ya kan, beliau Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, keluarga besar beliau. Ya, artinya harus kalian iman, harus kalian apa? Beramal soleh, jauhi dari kekufuran, jauhi dari kesyirikan. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian. Wal amru yauma idzil lillah, perkara pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ghafir 16, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan di hari ini? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Dalam Al-Furqan 26, al-mulku yauma idzinil haq lirrahman. Jadi kekuasaan pada hari milik Allah, ya, yang Maha Rahman. Ya, dalam Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, Allah yang Maha merajai hari pembalasan. Ya, inilah akhir dari tafsir surah Al-Infitar, mengutip dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surah yang mulia ini jemaah sekalian, yaitu agar kita semakin teguh keimanan kita akan adanya hari akhir,
hari kiamat. Kemudian diberikan gambaran oleh Allah beberapa peristiwa di hari kiamat dalam surah Al-Infitar ini. Di antaranya langit yang terbelah, bintang yang berjatuhan, dan laut yang dijadikan meluap, serta kuburan yang akan dibongkar, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran yang lain yaitu agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat tubuh, anggota badan, kemudahan untuk bisa hidup, dan ini termasuk nikmat yang besar. Kemudian yang ketiga, peringatan ya bahwasanya di sekitar kita ada malaikat yang mencatat seluruh amal perbuatan kita. Kemudian yang berikutnya, ada golongan yang beruntung, golongan abror, dan ada golongan yang merugi, yaitu al-fujjar, orang-orang yang durhaka. Dan yang terakhir, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dialah yang maha memiliki kekuasaan yang mutlak, terutama di akhirat kelak. Perkara di hari itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah demikian tafsir ringkas dari surah Al-Infitar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Saya kembalikan kepada sahibuna. Nah. Pertanyaan dari saya tadi manusia dilarang untuk merubah ciptaan Allah ya. Ini katanya dengan berhias, terutama untuk kaum perempuan, karena saya lihat misalnya di acara pernikahan sudah itu antara wajah asli dan yang sudah dilihat itu jauh. Jadi jauh sekali. Ini apakah termasuk cinta Allah hanya sekedar untuk pemerintah? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ya, pertanyaannya lebih kepada ini ya, Insya Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab jemaah sekalian. Kalau sekedar mempercantik diri maka boleh ya, misalnya memakai celak ya, celak mata itu bagus sekali ya untuk mata ya, baik laki-laki maupun wanita. Termasuk juga kalau wanita misalnya memakai bedak misalnya ya, atau menghias dirinya, ini sangat dianjurkan terutama di rumah untuk memberikan yang terbaik kepada suaminya. Paham ya? Nah, ketika keluar rumah sederhana, lebih menutup aurat, karena ini akan membantu lelaki yang bukan mahramnya di luar rumah untuk bisa lebih menjaga pandangan. Ya, jadi jangan sampai terbalik ketika dalam rumah biasa-biasa, tapi ketika keluar rumah luar biasa. Nanti yang melihat bingung ya sama sekalian. Yang melihat itu mudah tergoda. Yang benar adalah ketika dalam rumah luar biasa, ketika keluar rumah biasa-biasa. Ya, lebih menutup auratnya, ya menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, ada sebagian saudari-saudari kita muslimah yang menutup wajah juga, ini juga sangat mulia, sangat baik. Tapi minimalnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya tentu dalam busana muslimah itu ada syarat-syaratnya sama sekali, di antaranya pakaian tersebut menutupi sifatnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, pakaian tersebut longgar dan tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh. Yang ketiga, tebal dan tidak tipis. Kemudian di antara ketentuannya itu apa sama sekalian, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya, jadi perempuan jangan meniru pakaian laki-laki, laki-laki juga jangan meniru pakaian perempuan. Perempuan jangan bergaya kelaki-lakian, laki-laki juga tidak boleh bergaya ke perempuan-perempuanan. Jadi nggak boleh ya bersikap terhadap menjadikan diri kita seperti lawan jenis, nggak boleh. Jadi laki-laki sesuai fitrahnya, perempuan sesuai fitrahnya. Itu barangkali beberapa ketentuan ya dalam masalah ini sama sekalian, dan kita biasakan anak-anak perempuan kita ya untuk menutup auratnya semenjak kecil.
Karena kalau masih kecil kan masih mudah yang ngaturnya. Insya Allah dia terbiasa sampai dewasanya. Seperti itu Ustaz ketentuannya. Barakallahu fikum. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau penjelasan tentang langit yang terbelah. Dalam arti kata bahasa, kita mengatakan bahwa terbelah itu sebagai buah apel atau contoh. Benar begitu saja, Pak. Seperti itu. Nah, sedangkan dunia dan akhirat ini apakah termasuk juga bisa terbelah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya sama sekalian dalam ayat yang pertama, idzas samaa'u fatarat. Apabila langit itu terbelah. Terbelahnya bagaimana Allah yang Maha mengetahui. Jadi kita hanya diberikan pendekatan, gambaran ya bahwasanya akan terbelah. Terbelahnya bagaimana tidak dijelaskan. Yang jelas terbelah secara bahasa terbelah. Ya, nanti insya Allah akan ada pintu-pintu ya dari langit tersebut. Tujuannya apa? Allahu a'lam bishawab. Ya, ada malaikat-malaikat yang turun ya dari langit tersebut. Kan nanti akan persiapan di padang mahsyar. Ya, dari bumi diganti dengan bumi yang lain. Kemudian akan datang ya para malaikat-malaikat bersaf-saf. Kemudian wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, akan datang Tuhanmu dan para malaikat bersaf-saf. Ya kan seperti ini sudah ini ya, jadi hancur dunia dulu, kemudian dibangkitkan manusia di ardul mahsyar, kemudian akan ada proses yang namanya hisab dan perhitungan. Ya, jadi terbelahnya bagaimana Allah yang Maha mengetahui. Demikian. Apakah akhirat juga begitu? Apa itu? Akhirat. Akhirat itu sama sekali lihat kehidupan selain dari kehidupan dunia. Jadi kalau orang itu sudah meninggal, maka dia masuk ke alam kubur. Tapi kubur itu masuk kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia kita, dunianya masih ada. Kemudian seseorang misalnya qadarullah diwafatkan, berarti dunia orang tersebut sudah selesai. Dia masuk ke alam akhirat. Alam akhirat yang pertama kubur, alam barzakh. Karena itu disebut alam kubur, disebut sebagai persinggahan akhirat yang pertama. Lah semuanya akhirat, kubur, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar sampai surga atau neraka, semuanya akhirat. Nah, kehidupan dunia bagi orang tersebut sudah selesai, dia masuk alam akhirat. Yang lain masih hidup. Nah, yang lain masih hidup, selesainya kapan? Hari kiamat. Berarti hari kiamat menyudahi segala kehidupan dunia. Dunianya hancur, ya orang-orangnya juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai dunianya. Masuk semua ke alam akhir. Bedanya kalau dunia sementara, kalau akhirat abadi. Dunia ada batasnya, hari kiamat. Kalau akhirat tidak ada kesudahannya. Ya Pak? Apa itu? Apa itu? Akhirat fisik. Fisik. Cuma gaib bagi kita. Gaib bagi kita, tapi nyata, konkret, cuman gaib. Ya, misalnya alam kubur. Alam kubur itu alamnya sendiri ya Mas. Kita nggak melihat. Konkret yang kita lihat dengan kasat mata, beliaunya di liang lahat. Tapi dalam alamnya beliau di alam kubur tersebut itu ada dua kemungkinan, nikmat kubur atau azab kubur. Nah, kita nggak melihat, beliau alamnya sudah berbeda. Nanti dibangkitkan juga fisik, kan ada ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia dibangkitkan menghadap Tuhan semesta alam. Sebutkan dalam hadis, bangkitnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan saya ulangi, tidak berpakaian, belum berkhitan, tidak beralas kaki, berarti fisik ya. Kemudian manusia menunggu berdiri saat dihisab, menunggu saat dihisab lama sekali, berarti fisik.
Jadi semuanya nyata, dan itulah pembeda antara kita dengan orang yang nggak beriman. Ya, jadi akhirat itu bukan kiasan tapi apa? Nyata kebenarannya, cuman masalahnya kita belum mengalami masa akhirat tersebut. Ngalaminya ketika kita sudah diwafatkan, masuk alam pertama, alam kubur. Ya, belum lagi dibangkitkan, ya masih alam kubur sampai nanti nunggu hari kiamat. Nah, seperti itu, barakallahu fikum. Seperti malaikat, ya malaikat itu fisik ya mas kalian, nyata, cuma kita tidak melihat. Alamnya gaib bagi kita. Syaitan, jin, fisik ya, cuma kita nggak melihat. Kan dalam hadis disebutkan ya, syaitan itu juga makan minum seperti kita, tapi dia dengan tangan kiri. Nah, malaikat tidak makan, tidak minum, dia diciptakan dari cahaya. Karena Allah beri mata kepada kita itu di samping memiliki kelebihan juga ada sesuatu yang kita nggak melihat, yaitu sesuatu yang sifatnya apa? Gaib. Dan ada sesuatu yang di dunia ini kita juga nggak melihat, misalnya angin, udara, kita nggak melihat, kan gitu ya. Roh kita ini juga kita nggak melihat. Nah, kita alhamdulillah diberikan apa? Iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang gaib tadi nyata benar, kita nggak disuruh membuktikan, kita disuruh mengimani. Kalau jemaah sekalian, kita hanya dikasih tanda-tanda. Misalnya untuk mengenal Allah, kita diperintahkan apa? Membaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauniyah ya, alam semesta ini. Ya, kita hanya disuruh percaya, beriman, sudah. Adanya hari kiamat, kita hanya percaya. Kalau ada orang nggak percaya, minta dibuktikan, ya sudah, urusannya dia. Tuhan kita nggak membebani kita untuk itu. Adanya nikmat kubur, siksa kubur, ya kita nggak perlu membuktikan, kita mempercayai bahwa saja nikmat kubur ada, siksa kubur ada, malaikat ada. Ini masalah iman, masalah iman ya mas sekalian. Jadi berimanlah yang beriman, dan akan ingkarlah orang yang ingkar. Jadi terbelah antara mukmin dengan orang yang kafir. Kita meyakini 100% bahwasanya benar semua yang difirmankan oleh Allah, termasuk akan adanya akhirat, akan adanya alam kubur, akan adanya kehidupan di padang mahsyar, akan adanya surga dan neraka. Demikian Pak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malaikat, Pak. ya. Di sini di ayat 11 dikatakan iroman katibin. Tapi kebanyakan kalau disebut roket atim, apa nama itu apa? Yang kedua yang saya tanyakan kira-kira, kan ini tentang kiamat ya. Ya. Kira-kira kiamat itu berapa juta tahun lagi? Ya. 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 Baik. Ya. Tentang sifat malaikat ya, yang mana malaikat itu mencatat lagi hadir, ini dalam surat Qaf ya, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin ya, ada yang di sisi kanan. Wa 'anis shimal, ada yang di sisi kiri. Qa'id, malaikat itu dalam keadaan seperti itu, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada yang diucapkan dari hamba tersebut illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi, lagi selalu apa? Mencatat. Ini sifat ya jemaah sekalian, sebetulnya bukan nama tapi apa? Sifat malaikat tersebut, raqibun atid ya. Tadi Bapak menanyakan tentang ayatnya kiraman katibin ya, kenapa bentuknya jamak? Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian. Kiraman katibin, yang mulia-mulia lagi mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Jadi maksudnya Bapak tadi disebutkan malaikatnya ada kanan dan kiri, tapi kenapa bentuknya jamak? Biasanya jamak kan identik dengan 3 atau lebih. Wallahu alam bisawab, bisa jadi ini dalam artian wallahu alam malaikat-malaikat yang mengawasi para hamba tersebut.
Kan berarti di tiap kita ada malaikat yang di sisi kita, kanan dan kiri kita. Di Bapak Ibu ada malaikat yang mencatat kanan dan kiri. Di Bapak ada malaikat yang mencatat. Berarti jumlahnya kan bisa jadi apa? Banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dijamakkan di sini wa inna alaikum lahafidin. Bagi kalian ada malaikat-malaikat yang memelihara. Itu insyaallah Pak. Tidak bertentangan ya. Jadi ada yang di kanan, ada yang di kiri. Kenapa dijamakkan? Bisa jadi karena memang hamba-hamba tersebut banyak dan masing-masingnya ada malaikat di kanan dan kirinya. Yang pertama, yang kedua tentang hari kiamat ya, apakah ya kira-kira berapa lama lagi? Ya Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita hanya diberitahu apa tanda-tandanya. Ya, ini bisa dilihat dalam kitab misalnya Asratus Sa'ah. Asratus Sa'ah, tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi, ada tanda-tanda yang terus berlangsung, ada tanda-tanda yang belum terjadi. Nah, coba kita buka kitabnya, masih membukanya. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi, diantaranya dengan terutusnya Nabi kita Muhammad SAW, wafatnya beliau. Ini tanda yang sudah terjadi. Ada tanda-tanda akhir zaman, ya diantaranya yang pertama taqarubuz zaman, ya zaman itu semakin dekat. Dekat itu maksudnya cepat. Zaman itu cepat, ya nggak berasa kita sudah di tahun baru 2025. Kita sekarang hijriahnya di bulan Rajab, nggak berasa Ramadan tinggal 50 hari lebih. Ya, jadi cepat waktu itu, cepat berlalunya, cepat masanya. Ini barangkali berbeda dengan masa dahulu. Ya, kita mungkin di masa kecil atau orang tua kita barangkali satu hari itu bisa jadi lebih kayak apa? Agak lama ya dibanding zaman sekarang. Walaupun jamnya sama. Nah, sekarang nggak berasa sudah tiba-tiba satu hari, satu pekan, satu bulan, satu tahun, ya. Cepat sekali. Ini termasuk tanda kedekatan hari kiamat. Termasuk tandanya juga yaitu mautul faja'ah, kematian secara mendadak. Kalau zaman dulu, zaman sekalian, biasanya kematian itu kalau enggak sakit ya jihad fisabilillah, jihad meninggal syahid insya Allah, atau sakit berhari-hari baru apa? Wafat. Tapi zaman sekarang coba kita perhatikan. Ya, ada yang wafatnya kecelakaan, sehat walafiat, ya mudah-mudahan beliau yang muslimah husnul khatimah. Ada yang wafatnya waktu olahraga, ada yang wafatnya sehat walafiat, usia muda, macam-macam ya. Jadi kematian mendadak. Nah, kematian mendadak itu bagaimana keadaannya tergantung orangnya. Kalau orangnya iman, biasanya beramal soleh, insya Allah walaupun mendadak insya Allah baik, karena dia sudah persiapan. Yang berbahaya itu kalau dia nggak persiapan, belum iman, belum sholat, belum insaf, belum tobat, lalu kematian mendadak, maka urusannya kepada Allah, kita tidak berani menghukumi. Nah, intinya apa? Kematian mendadak itu termasuk apa? Tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Ini kitabnya ya, kita buka, judulnya Asratus Sa'ah. Jadi ini ensiklopedia kumpulan kitab tapi bentuk aplikasi. Asratus Sa'ah. Ini Asratus Sa'ah sama sekalian. Di antaranya kita lihat di sini misalnya ya ini ya, terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga terbelahnya bulan di masa beliau atas permintaan orang-orang yang kafir, ya, termasuk juga ada yang sifatnya dari tanda-tanda hari kiamat tadi, hanya lebih rinci lagi ya di sini, ya, termasuk juga kita sebutkan di antaranya kathratuz zalazil, ya banyaknya gempa bumi. Taqarubuz zaman, kedekatan zaman, ini semua ada dalilnya ya. Taqarubuz zaman, zaman yang semakin mendekat, semakin cepat. Termasuk juga zuhuru ar-riba, yang munculnya riba. Munculnya maksudnya banyak orang melakukan riba. Termasuk zuhur zina, banyaknya zina.
Ya mungkin kita nggak kebayang ya, akan datang satu masa di mana ya zina itu begitu tersebar sama sekalian sampai-sampai ya orang nggak malu melakukan walaupun di tempat umum, di jalan. Dan mungkin kita nggak menang ya masa tersebut. Artinya tambah mundur zaman ini, maju apa mundur? Makin zaman ini makin akhir, itu bukan makin baik tapi malah tambah apa? Rusak, tambah malah parah sama sekali. Tinggal kita berusaha mengokohkan iman dan istiqomah kita. Zamannya tambah ini, tambah banyak godaannya, tambah banyak yang tidak baik, ya. Termasuk juga di masa sekarang ini perbuatan-perbuatan apa? Dosa yang sangat luar biasa ada semua. Ya, termasuk juga sesama jenis ya, banyak sekali. Ya, yang dulu di masa Nabi Lut ya diazab oleh Allah kaumnya, sekarang ada. Mengurangi timbangan ya dulu di masa Nabi Syuaib, sekarang ada. Ya, jadi semua dosa itu ada di masa sekarang, tinggal kita banyak berlindung kepada Allah sembari kita tetap istiqomah di atas jalan yang lurus dan mengokohkan keluarga kita. Jangan sampai apa terpengaruh. Termasuk diantara tanda kedekatan hari kiamat juga jamaah sekalian, ya. Ini banyak sekali ya disebutkan di sini, ya. Terus sampai nanti menjelang hari kiamat itu ada tanda-tanda besarnya. Ada tanda-tanda besar dari hari kiamat, diantaranya munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, termasuk juga apa? Terbitnya matahari dari arah barat. Nah, itu sudah mau hari kiamat. Ya, kapan terjadinya rahasia Allah. Ini termasuk apa? Rahasia Allah yang tidak diketahui. Sampai malaikat Jibril dalam bentuk manusia tanya kepada Nabi SAW, kapan terjadinya hari kiamat? Maka beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ada sahabat tanya, ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi balik bertanya, apa yang sedang kau siapkan? Ya, gitu ya. Jadi Allah yang maha tahu entah kapan terjadinya, Allah yang maha mengetahui. Ini dalilnya di dalam Al-Quran, bisa kita simak ya jamaah sekalian, yaitu diantara rahasia-rahasia keghaiban hanya Allah yang maha tahu, diantaranya tentang yaumul qiyamah. Coba kita tulis ya pencarian ayatnya. Wa indahu, ya, dalam surah Az-Zukhruf ya 85 Allah berfirman ya tentang ilmu sa'ah ya, ilmu tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Tidak ada yang mengetahuinya. Demikian. Jadi hanya perkiraan Nggih. melihat proyek Allah, karena secara empiris alam cahaya ini dibenarkan demikian luas tanpa oleh kita. Nggih. Jadi proyek Allah yang maha karya ini wah begitu besar. Seakan-akan bolehkah kita mengatakan bahwa yang maha wow sekali itu. Ya. Ya, kita nggak punya ilmu tentang itu sama sekali ya. Kita mengatakan apa? Lebih selamatnya Allah yang maha tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kita mengatakan jauh, sampai kapan nggak tahu. Kalau Nabi SAW menjelaskan, bu'ithu ana wasa'aka hataini, aku diutus dengan hari kiamat itu seperti dua jari jemari ini. Berarti kan dekat ya sama sekalian. Dekatnya kapan Allah yang maha tahu. Ya. Ya. Ya, karena kita tidak tahu, kita nggak bisa mengatakan apa masih lama, masih jauh, nggak tahu. Cuman Allah yang maha tahu. Kita hanya lihat tanda-tanda tersebut, ya, ada tanda kedekatan zaman, ada tanda-tanda mautul faja'ah, ya, kematian secara termasuk juga yaitu kathratul harj, banyaknya nyawa yang melayang, banyaknya pembunuhan, itu juga termasuk tanda-tanda apa? Kedekatan hari kiamat, ya. Begitu mudah nyawa melayang, banyak orang bunuh orang, ya, ini apa namanya, termasuk juga tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Nah, nanti tanda besarnya sudah mendekati hari kiamat. Tanda-tanda besarnya diantaranya munculnya Dajjal. Nanti akan muncul Dajjal, kemudian akan ada apa, muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya. Termasuk juga akan terbitnya matahari dari arah baratnya. Wallahu a'lam bishawab. Nih, demikian nih insyaallah.
kiamat itu sangat menakutkan. Nggih, Pak. Kita ini menarik Allah, makanya saya ingin yang Loh ya, kita insya Allah di alam kubur, Pak. Insya Allah, wallahu alam bisawab, ya kita dalam keadaan sudah meninggal. Kemungkinan besar ya, wallahu alam bisawab. Ya kan sekarang tahun berapa? Tahun berapa sekarang? 2025. Ya, 2025. Ya, anggap saja 2125, ya kita mungkin semua sudah nggak ada. Berarti kan kemungkinan besar sudah dikubur. Ya, tapi nanti ada orang-orang yang mengalami hari kiamat. Nanti yang mengalami hari kiamat langsung itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Karena orang-orang yang beriman itu nanti akan ada angin yang bertiup. Mereka kalau kena angin itu meninggal. Coba lihat di Riyadhus Shalihin ya. Angin itu akan mematikan setiap orang yang masih beriman. Ya, jadi kita posisinya kemungkinan besar wallahu alam besar di alam kubur. Ya, tinggal apakah merasakan dan sebagainya, ya Allah tempat kita berlindung kepadanya. Ya, tinggal kita siapkan saja diri kita sampai batas finish ya, akhir hidup kita, yang penting selamat. Yang penting kita hanya selamat. Ya, nanti urusan kiamatnya bagaimana, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kitanya yang penting bawa apa? Iman sama amal. Sama keluarga kita jaga supaya di atas iman dan amal, kan gitu ya sama sekalian. Urusan besar ya ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya disuruh mengimani, mempercayai. Demikian, insyaallah. Silakan Ustaz. Terakhir insyaallah. Kami ada Wali Yusuf itu dekatnya pasar saja. Ada masuk usaha online juga masuk. Yang kedua ya pada kayak usil saja. Ya. Kuburan dibongkar. Apakah kuburan dibongkar itu kuburan yang sekarang di dampak bagi dosen? Ya. Ya, apakah tadi pertanyaannya kedekatan pasar gitu saja? Iya. Wallahu a'lam bishawab ya tentang hal tersebut. Tapi yang jelas ya adanya online sama sekali di masa sekarang ini memang dari sisi kemanfaatan ya kita ada kemanfaatan ya. Kita bisa menjual ya sesuatu dengan mudah. Kita bisa membeli barang atau produk seseorang dengan mudah. Ya tinggal di sini yang dipentingkan adalah bagaimana seseorang amanah ya di dalam menjualnya. Ketika membeli juga harus hati-hati karena ini termasuk transaksi yang memang begitu luar biasa yang barangkali di masa dahulu tidak ada. Ya, apakah ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani menjawab. Tapi secara hukum boleh ya kalau memang transaksinya benar. Ya, tidak ada unsur tipuan, jelas barangnya, kemudian kita selektif, yang menjual juga amanah, secara hukum boleh. Ya, jadi bisa offline, bisa juga online. Demikian. Baik, satu lagi tentang apa? Kubur yang dibongkar. Ya, maksudnya bagaimana Ustaz pertanyaannya? Kubur yang sekarang di orang kubur itu yang akan dibongkar apa? Ya, semuanya dari mulai zaman dulu sampai nanti hari kiamat yang ada di dalam kubur akan dibongkar. Ya, dibongkar itu tujuannya kan dibangkitkan ya, dibangkitkan dari alam kubur. Kenapa dibangkitkan? Kan mau dihisab dibangkitkan supaya bisa dibangkitkan buminya digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, bumi digoncangkan segoncang-goncangnya oleh Allah, kemudian dia mengeluarkan beban-beban beratnya. Ya, beban-beban beratnya diantaranya jenazah yang ada dalam kubur. Berarti kita nanti dibandingkan kubur masing-masing sekarang. Iya. Kita dimakamkan misalnya di kuburan tertentu, ya, di mana? Samaan ya. Kita dibanding sama. Iya benar. Ya. Kalau orang tua saya di kuburan Kasim, ya berarti dari situ. Demikian. Atau di Kota Beda atau di yang lain. Nah, kita nanti makamnya di mana Allah yang Maha tahu. Ini juga termasuk rahasia Allah ya. Jadi hari kiamat
di mana ya seseorang itu wafatnya, ini juga rahasia, Allah nggak tahu. Ya, kadang ada yang lahirnya di Indonesia, wafatnya di luar daerah. Ya, ada itu salah satu tetangga saya dulu di Temanggungan, itu beliau kalau tidak salah musim haji ya, wafatnya di Mekah, kan enak ya masalahnya. Ya siapa tahu kita wafatnya bisa apa di Madinah atau di Mekah. Ya, masya Allah. Ya. Seperti Kiai Haji Maimun Zubair itu wafatnya di Mekah, kan masya Allah luar biasa. Artinya kita nggak tahu ya, tapi nggak ada salahnya, bahkan boleh mohon supaya apa kita meninggalnya itu di tempat apa Haramain Mekah Madinah. Nggak tahu namanya apa ya, namanya kemudahan Allah. Umpama ditakdirkan di Malang juga tak apa-apa. Yang penting bahwa iman dan amal soleh. Nah, nih urutan dunia yang diajar ada banyak apa dulu apa ada. Masya Allah, ini ilmunya Allah yang maha luas ya. Saya tidak punya ilmunya sekalian. Tapi yang jelas akan dihancurkan ya buminya, alamnya sudah ya. Kalau bintang saja berjatuhan ya kita bayangkan ya planetnya bagaimana, galaksinya. Ya sudah nggak apa ya, sudah kacau ya, dalam keadaan kacau. Bahkan manusia ketika itu dalam keadaan sukaro. Ya sukaro itu kayak mabuk padahal tidak mabuk. Maksudnya itu ya kencang ya. Jangankan hari kiamat ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan gempa bumi saja ya, beberapa detik itu apa agak bingung ya. Ya bingung ya misalnya, apa ini? Ya beda sama banjir sama yang lain ya. Gempa bumi itu luar biasa, gak ada suaranya, cuman kaget ini. Jadi karena bumi asalnya tenang, bumi itu tidak bergoncang. Kalau ada goncangan sedikit itu berasa, walaupun hanya sekian skala Richter ya itu berasa. Lah ini hari kiamat semuanya digoncangkan. Ya, mungkin ada postingan di YouTube itu saya pernah melihat ada imam yang sedang ngimami, tidak tahu daerah mana itu di Indonesia ya. Kemudian waktu itu ada gempa bumi ya, sampai gini ya. Itu yang menonton sampai saya lihat 11 jutaan gitu. Nah, itu kata imam tersebut ini belum seberapa dibanding apa hari kiamat ya. Jadi masih tenang ketika imami meskipun apa bergoncang, padahal hanya beberapa saat ya. Beliau bilang ya ketika diwawancarai kalau apa ini belum seberapa dibanding hari kiamat ya, digoncangkan segoncang-goncangnya. Ini belum terjadi sepanjang masa ya. Kalau peristiwa apa gempa bumi, tsunami dan sebagainya itu kan sebagian daerah sama sekalian. Kalau gempa bumi di hari kiamat itu semua belahan bumi sudah hancur-hancur ada sekalian, sampai anak yang terlahir berubah, ibu meninggalkan anaknya yang sedang meminum ASI ya kan, sudah kaget ya, kaget sama sekali. Tapi nggak ada jejaknya saja, jadinya itu sekali kali perhatian itu. Ya, wallahu alam bisawab. Ya yang saya pahami sih bersamaan sekali. Ya buminya digoncangkan, lautnya akan tumpah, langitnya terbelah, bintang-bintangnya berjatuhan. Ya sudah kondisinya sangat apa ya, sangat ini sekali ya. Apa ya, wallahu alam bisawab, bersamaan dan ya berbarengan. Wallahu alam bisawab. Habis itu nanti ada sangkakala kedua. Sangkakala kedua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kita lain tentang kalimat kiamat saja. Kan dari koma yang umum kiamat saja. Itu kan artinya kan bangkit saja. Tapi kok diartikan kehancuran? Kok diartikan kiamat kehancuran? Ya, nama hari kiamat itu lebih dari satu. Ya, dalam kitab Ad-Darul Akhirah, ya, insya Allah demikian ya, judulnya itu disebutkan kurang lebih ada 20 nama dari nama-nama hari kiamat ya. Disebut As-Sa'ah, disebut Al-Qiyamah ya, disebut juga Al-Ghasyiyah, disebut juga At-Tamah ya, dan nama-nama yang lain ya. Jadi kiamat ya disebut juga dengan beberapa nama yang menunjukkan akhir dari kesudahan hidup di dunia ya, demikian. Disebut juga dengan As-Sa'ah ya, karena itu nama kitab ini Asyratu As-Sa'ah, hari kehancuran dunia, hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah. Barakallahu fiik.